Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Lama Hermawan. Saya adalah mahasiswa program studi akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini mohon izin saya ingin memaparkan seminar hasil dengan judul Perancangan Sistem Informasi Akuntansi BUMDes Gerbang Merapi, Kelurahan Girikerto, Kabupaten Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dimulai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, saat ini efektivitas dan efisiensi menjadi pendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tak hanya itu, teknologi juga dapat membantu manusia dengan biaya pemrosesan yang lebih rendah dan kemampuan multiprocessing yang baik, yang membuat teknologi diminati oleh masyarakat, tak kecuali dengan pemerintah Kelurahan Girikerto. Nah, yang dalam hal ini berupaya untuk mensejahterakan warganya dengan membangun badan usaha milik desa yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan agar desa dapat lebih mandiri dan berkembang pesat. Seharusnya, BUMDes juga tak luput dalam penggunaan teknologi sebagai sistem informasi akuntansi, di mana dalam penyusunan laporan keuangan dapat terlaksana dengan baik, akurat, efisien, dan akuntabel. Nah, namun pada pelaksanaannya, BUMDes Gerbang Merapi belum masif dalam menggunakan sistem informasi akuntansi. Teknologi blockchain adalah sebuah teknologi berupa blok yang mampu menyimpan data yang terdistribusi untuk memelihara berbagai catatan transaksi dengan cara memvalidasi setiap data yang masuk dalam jaringan yang terintegrasi dan stabil serta aman. Karena data pada blockchain yang telah divalidasi akan tersimpan secara permanen dan tidak dapat dirubah maupun dihapus. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana perancangan sistem informasi akuntansi BUMDes Gerbang Merapi menggunakan teknologi blockchain. Adanya penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi akuntansi BUMDes berbasis blockchain. Dan terdapat manfaat dari penelitian ini yang berdampak pada BUMDes Gerbang Merapi maupun manfaat untuk akademik secara teoritis, praktis, yang nantinya praktis ini juga bermanfaat bagi BUMDes itu sendiri dan pemerintah. Kemudian eh, supaya pembahasan utama dari penelitian ini tidak keluar dari apa yang akan diteliti, maka perlu dibuat batasan masalah sebagai berikut, bahwa penelitian ini menggunakan development framework berbasis web apps, dan penelitian ini mengutamakan hasil akhir berupa source code framework, sistem informasi akuntansi BUMDes Gerbang Merapi dengan teknologi blockchain yang dapat dikembangkan menjadi sistem siap pakai. Nah, mengenal blockchain. Menurut ayat 2017, blockchain adalah sebuah teknologi pencatatan transaksi yang saling terhubung menggunakan kode-kode unik di dalamnya yang bersifat kekal dan tidak dapat diubah. Cara kerja blockchain ketika transaksi masuk ke dalam blockchain, umumnya sebagian besar node dalam implementasi blockchain harus menjalankan algoritma untuk mengevaluasi dan memverifikasi riwayat blok transaksi individu yang diusulkan. Jika mayoritas pendapat mencapai konsensus pada tanda tangan yang valid, maka blok baru akan diterima ke dalam buku besar dan blok baru ditambahkan ke rantai transaksi. Kemudian pada penelitian kali ini kami menggunakan metode penelitian research and development dengan metode pengembangan sistem prototyping. Mengapa? Karena pemilihan fungsi untuk mengacu pada pemilihan fungsi yang harus ditampilkan oleh prototyping, pemilihan ini juga harus dilakukan berdasarkan pada tugas-tugas yang relevan yang sesuai dengan contoh kasus yang akan diperagakan. Kemudian, penyusunan sistem informasi bertujuan untuk memenuhi permintaan akan tersedianya prototype. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan evaluasi juga harus didasarkan pada dokumen yang menjelaskan tentang kriteria yang perlu dievaluasi dan langkah kerja yang rinci dari sistem informasi yang digunakan. Penggunaan selanjutnya sangat bergantung pada pengamanan yang dimiliki dengan prototipe ini. Pada kondisi lingkungan tertentu, seringkali prototipe ini digunakan sebagai alat untuk belajar dan selanjutnya tidak dipergunakan lagi. Tetapi, mungkin juga prototipe ini merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi yang akan digunakan kelak. Nah, pengembangan sistem akan dilakukan pada latar belakang wajib penelitian, analisis sistem, dan analisis pemecahan masalah. Dimulai dengan gambaran umum Badan Usaha milik Desa Gerbang Merapi yang terletak di Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, merupakan salah satu BUMDes yang mampu memanfaatkan potensi yang ada di desa tersebut untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desanya. Lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2015, BUMDes dituntut untuk lebih berinovasi dan berkreasi dalam melakukan kegiatan usahanya.
Potensi yang layak dikembangkan dan dikelola melalui BUMDes adalah sumber daya pedesaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan, usaha-usaha masyarakat pedesaan yang secara parsial belum terakomodasi dan terkendala oleh banyak hal seperti permodalan, kemudian pengelolaan hasil, pemasaran, dan lain-lain. Nah, visi dan misi dari BUMDes tersebut, yang pertama yaitu visinya, terwujudnya BUMDes Gerbang Merapi yang kreatif, inovatif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi Desa Girikerto. Kemudian misinya ada 3. Yang pertama yaitu membuat unit usaha BUMDes yang mampu membantu pelayanan masyarakat dan sesuai kebutuhan masyarakat Desa Girikerto. Yang kedua, optimalisasi media online sebagai sarana untuk menunjang kegiatan BUMDes. Dan yang ketiga yaitu membuat paket wisata yang kreatif di unit usaha untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata di BUMDes dan di Desa Girikerto. Nah, kemudian tujuan pendirian ini yaitu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Nah, setiap kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes ini diharapkan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya struktur organisasi BUMDes Gerbang Merapi Kelurahan Girikerto dapat digambar sebagian berikut. Dengan Dewan Penasihat Haji Sudipi SPD dan Krisna Cahyana SH, kemudian dipimpin oleh Direktur Utama oleh Bapak Rudi Pramoko SPD. Nah, selanjutnya, kaitannya dengan analisis sistem. Sistem formasi akuntansi yang kini berjalan pada BUMDes Gerbang Merapi menggunakan aplikasi Microsoft Excel sederhana yang dibuat untuk melakukan pencatatan transaksi dan perhitungan laba rugi entitas usaha. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak pegiat unit usaha BUMDes, dalam pelaksanaannya unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Gerbang Merapi memiliki sistem formasi akuntansi yang berbeda-beda. Nah, yang kami temukan yaitu unit usaha Eko Wisata Panco yang saat ini sedang berjalan adalah menggunakan buku tulis dan Microsoft Excel. Kemudian Dalaman Asri dan Perkemahan Lembah Merapi masih menggunakan buku tulis. Dan pembayaran listrik menggunakan aplikasi Android sebagai sistem akuntansi mereka. Nah, kelebihannya yang sudah berjalan ini adalah pencatatan manual dan belum terdigitalisasi dengan maksimal, meminimalisir sistem error dan kurangnya ketersediaan perangkat yang memadai dan tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk sistem. Kemudian kekurangan sendiri, proses penyataan manual dan hanya diketahui oleh bagian administrasi atau keuangan, belum adanya pemisahan tugas seperti bendahara, akuntan, dan kasir. Nah, selanjutnya kaitannya dengan analisis pemecahan masalah. Nah, masalah apa yang kami temukan yang pertama adalah unit usaha tersebar di beberapa dusun. Yang kedua adalah pencatatan hanya dilakukan oleh seorang admin keuangan dan yang ketiga pengerjaan berulang jika terjadi kesalahan pencatatan. Nah, pemecahan masalahnya adalah masalah dapat diselesaikan menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis blockchain. Kami juga melakukan meminta pendapat dari praktisi di bidang akademik. Yang pertama yaitu Bapak Seto Satrio Bayu Aji, SEMAK AKT, yang merupakan dosen prodi akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta yang saat ini sedang melanjutkan studi S3 di luar negeri. Masukan beliau yang pertama yaitu kaitannya perlu menyelesaikan sistem informasi pada standar akuntansi keuangan untuk entitas akuntabilitas publik atau SAK etap yang sering digunakan pada laporan keuangan BUMDes. Kemudian yang kedua yaitu sistem dapat mengatur pembatasan fitur dan menghitung pembayaran pajak secara otomatis yang mana saat ini belum ada sistem yang dapat melakukan hal tersebut. Kemudian masukan dari Bapak Dekar Urumsah SE SSI MKOM IS PhD CFRA yaitu adalah Ketua Program Pasca Sarjana Akuntansi Universitas Islam Indonesia memberi masukan. Yang pertama yaitu sistem perlu mencakup enterprise resource planning yang disesuaikan. Kemudian yang kedua yaitu perlunya riset desain tentang skema sistem informasi yang akan dibangun pada diagram. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan sistem. Mulai dari perancangan sistem pada jaringan buku besar blockchain dibuat beberapa fungsi yang mana partisipan dapat melakukan tugas dan wewenangnya untuk menjalankan sistem informasi akuntansi dengan dapat dilihat pada gambar tersebut. Dalam buku besar blockchain terdapat partisipan di antara pengembang blockchain, operator, regulator atau pengawas, kemudian pengguna blockchain itu sendiri. Nah, kemudian pada pelaksanaannya, buku besar blockchain dapat digambarkan sebagai berikut.
Selanjutnya, kelas diagram menggambarkan sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Rancangan kelas diagram adalah seperti berikut. Dan ini adalah rancangan kelas diagram untuk buku besar, rancangan kelas diagram untuk jurnal umum, rancangan kelas diagram untuk neraca. Kemudian rancangan use case diagram yang merupakan yang mendeskripsikan suatu interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa aja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Rancangan use case yang diagramnya untuk informasi akuntansi dapat dilihat pada diagram tersebut, di mana admin dan user saling berhubungan dengan komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian rancangan sequence diagram pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa alur waktu hidup antara objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek saling berhubungan, di mana sistem informasi menerima dan menentukan pilihan pelaksanaan tugas seperti yang tergambar. Kemudian eh, perancangan basis data terdapat 11 tabel pada rancangan database dan ada beberapa tabel yang dianggap penting antara lain sebagai tabel master, tabel profil, tabel admin, tabel transaksi, jurnal masuk, jurnal keluar, jurnal umum, tabel neraca, tabel login naga, dan history yang setiap tabel saling berrelasi satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kaitannya dengan implementasi rancangan aplikasi ini, kami menggunakan software dan hardware. Dan spesifikasi software yang kami gunakan yang pertama yaitu Sublime Text 3, digunakan sebagai text editor, kemudian Exam sebagai local host virtual server, kemudian Apache sebagai HTTP server, FileZilla sebagai FTP file, GitHub sebagai host web repository, dan LT Browser sebagai penampil dari framework. Kemudian spesifikasi hardware yang kami gunakan yaitu laptop Lenovo 2PFN TNV4 dengan prosesor AMD Ryzen 3 dengan RAM 8 GB dan SSD 512 GB dengan sistem operasi Windows 11. Dan implementasi data tahap yang akan dilakukan dengan tahap selanjutnya adalah membuat database berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Dan tabel berikut ini berisikan tabel-tabel yang akan dibuat dalam database. Nah, kamus data atau data dictionary adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Dengan menggunakan kamus data ini, sistem dapat mendefinisikan data yang mengalir di setiap dengan lengkap. Nah, kemudian pada tahap analisis, kamus data dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar pengguna dan sistem tentang data yang berjalan pada sebuah sistem itu sendiri, sehingga data dapat terkatalog dengan baik dan dapat ditampilkan pada view form sistem informasi. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan sistem. Kami juga melakukan tahap pengujian, di mana yang pertama yaitu adalah pengujian kebenaran atau correctness, di mana perhitungan menggunakan metode kilo line of code atau clock dengan menghitung jumlah baris kode yang dibangun pada sistem informasi akuntansi berbasis blockchain. Dari pengujian ini diperoleh ukuran proyek yang telah dibuat, yaitu sebanyak 10.303 clock, serta kemungkinan error menurut hasil perhitungan adalah yang pertama, perhitungan dari rumus Walston-Felix model, yaitu sebesar 23,323, kemudian dengan rumus Bailey-Bessel model yaitu 6,511 dan Doty model for clock di atas 9.000 dengan hasil 1,763. Sesuai teori dari McConnell bahwa proyek dengan ukuran 2.000 sampai 16.000 dikatakan baik jika memiliki kemungkinan error antara 0 sampai 40 per clock. Maka dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem informasi akuntansi dengan menggunakan framework SIA blockchain memenuhi aspek correctness atau kebenaran serta kemungkinan error dari hasil perhitungan masih dalam rentang toleransi. Kemudian tahap pengujian kedua yaitu tahap pengujian kehandalan atau reliability. Pengujian ini dilakukan dengan tool assessment dari WAPTIP 8.1 yang mana hasil di atas merupakan hasil pengujian dari stress testing, di mana dengan durasi waktu 10 menit, framework dapat berjalan dengan simulasi 1000 transaksi. Dan hasil pengujian pada tabel tersebut menunjukkan bahwa persentase keberhasilan session, page, dan hits sebesar 100%, di mana menurut standar Telcordia, apabila hasil presentasi di atas 95%, maka dapat dinyatakan lolos atau telah memenuhi aspek reliability. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian integritas atau integrity. Pengujian ini dilakukan dengan tool assessment dari Astronautic, yang mana aspek integrity berkaitan dengan keamanan sebuah sistem di mana data yang tersedia diukur apakah data dapat diambil dengan mudah oleh user yang tidak berhak.
Database integrity yang dilakukan ialah menggunakan fasilitas store prosedur di mana berisi kumpulan pernyataan SQL yang disimpan pada server MySQL digambarkan pada sintek. Kemudian setelah dilakukan pengujian, maka akan dapat ditemukan bahwa sistem informasi akuntansi yang dibuat masih ditemukan 4 critical, 9 high, 12 medium, dan 17 low. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi belum sempurna dan masih perlu pengembangan lebih lanjut. Namun, dengan menggunakan fasilitas store prosedur, keamanan sebuah sistem dikatakan baik ketika poin kritikal berada pada poin 1-5, di mana sistem informasi yang telah dibuat dapat ditoleransi tingkat keamanannya. Nah, kemudian, kaitannya dengan rancangan implementasi sistem dalam proses pencatatan transaksi keuangan pada sistem informasi akuntansi berbasis blockchain yang dikembangkan terdapat beberapa user dengan kewenangan yang berbeda, di antaranya yaitu developer dapat mengakses buku besar blockchain pada operator, kemudian operator dapat mengakses buku besar blockchain pada user atau unit usaha yang menggunakan sistem ini. Kemudian buku besar blockchain juga dapat diakses oleh pengawas sebagai regulator dalam sistem informasi akuntansi berbasis blockchain. Kemudian proses kerja pada pencatatan transaksi bagi pengguna atau unit usaha BUMDes dimulai dengan pengguna melakukan penambahan data pencatatan keuangan yang kemudian request tersebut divalidasi oleh jaringan P2P atau peer-to-peer atau yang dapat disebut sebagai node. Pada proses validasi data yang berisi informasi data dan lainnya kemudian digabungkan pada buku besar blockchain sehingga blok-blok baru yang nantinya akan bergabung dengan blok lainnya sehingga data tidak dapat berubah dan bersifat permanen. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis blockchain, BUMDes Gerbang Merapi di Kelurahan Girikoto, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengembangan sistem informasi ini menggunakan metode prototyping. Yang kedua, sistem yang telah dibangun memenuhi standar pengembangan sistem. Dan kami juga memiliki keterbatasan, yaitu memiliki keterbatasan sumber daya yang akhirnya membuat keterbatasan baru, yaitu hanya sampai hingga luaran berupa framework saja. Kemudian saran untuk berikutnya, untuk selanjutnya, pengembangan selanjutnya itu yang pertama yaitu semoga pengembangan selanjutnya dapat menghasilkan luaran siap pakai. Kemudian yang kedua, SIA yang sesuai dengan SAK ETA, dan yang ketiga memiliki fitur beragam agar dapat digunakan dan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna sistem informasi akuntansi tersebut. Dan Bapak Ibu, terima kasih. Begitu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami lanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih. Dari saya cukup.